semua, kami dari kelompok 20 Praktikum Sistem Produksi akan menjelaskan mengenai materi CRP hingga routing CRP maupun grafiknya. Berikut merupakan perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Halo, nama saya Nur Saroni, MPM 20 10 63 11 40 149. Halo, nama saya Regina Febrianti, NPM 20 10 63 11 431. Halo, nama saya Agung Dwi Sutanto, NPM 20 10 63 11 438. Halo, nama saya Alda dengan NPM 20 10 63 11 40040. Halo, nama saya Zahwa Alisa Salsabila dengan NPM 20 10 6311 4122. Lalu apa sih pokok bahasan dari materi ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya, konsep, input, proses ataupun outputnya, lalu ada perhitungan dari CRV, dan terakhir kita akan membahas mengenai routing dalam bentuk grafik. Sebelum memasuki materi lebih lanjut mengenai CRV atau Capacity Requirement Planning ini, kita harus mengetahui nih pengertian dari CRV ini apa. Berikut merupakan pengertian CRV menurut Forgetry 1991 bahwa CRV ini adalah proses penentuan jumlah tenaga kerja dan mesin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan produksi. Selain itu, CRV juga dapat dikatakan sebagai suatu perincian penentuan kapasitas yang diperlukan oleh MRP oleh pemesanan sekarang dalam proses verifikasi yang mendasari dalam membuat suatu akhir penerimaan terhadap pengendalian jadwal produksi. Selanjutnya, bagaimana sih konsep dari CRV ini? Nah, dijelaskan menurut Gasper 2004 bahwa konsep dari CRP yaitu untuk memverifikasi MRP menggunakan CRP. CRP ini untuk menguji asumsi tersebut dan mengidentifikasi area yang melebihi kapasitas atau overload dan yang berada di bawah kapasitas atau underload sehingga perencanaan dapat mengambil tindakan yang tepat. CRV ini membandingkan beban atau load yang diterapkan pada setiap work center melalui open and plan order yang diciptakan oleh MRP dengan kapasitas yang tersedia pada saat setiap pusat kerja dalam setiap periode waktu dari horizon perencanaan. Masuk pada ke materi input CRP. Di dalam input CRP ini, kita memiliki 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu Schedule of Planned Factory Order Release, lalu yang kedua ada Work Order Status, lalu yang ketiga ada Routing Data, lalu yang keempat ada Work Center Data. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu Schedule of Planned Factory Order Release. Jadwal ini merupakan salah satu output dari MRP. CRP memiliki dua sumber utama dari load data, yaitu yang A, Schedule Receipt yang berisi data order due date, order quantity, operation complete, dan operation remaining. Lalu yang B, Planned Order Release yang berisi data Planned Order Release Date, Planned Order Receipt Date, dan Planned Order Quantity. Masuk pada pembahasan yang kedua, Work Order Status. Informasi status ini diberikan untuk semua open orders yang ada dengan operasi yang masih harus diselesaikan, work center yang terlibat, dan perkiraan waktu. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu routing data, memberikan jalur yang direncanakan untuk factory orders melalui proses produksi dengan perkiraan waktu operasi. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu work center data. Data ini berkaitan dengan setiap production work center, termasuk sumber-sumber daya, standar-standar utilisasi, dan efisiensi, serta kapasitas. Nah, selanjutnya mengenai proses Capacity Requirement Planning atau disebut CRP, di mana proses CRP ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghitung kapasitas work center, yang kedua, menentukan beban load, dan yang terakhir, yang ketiga, menyeimbangkan kapasitas beban.
Proses CRP yang pertama, menghitung kapasitas work center. Kapasitas work center ini berdasarkan satu, sumber daya mesin dan manusia, yang kedua faktor jam operasi, yang ketiga efisiensi, dan yang keempat utilasi. Lalu selanjutnya, menentukan beban atau load. Perhitungan load pada setiap periode waktu dilakukan melalui kuantitas item yang dijadwalkan. Dalam menentukan beban atau load diakumulasikan berdasarkan pada open orders atau schedule reshape dan plan order release. Dan yang terakhir yang ketiga, menyeimbangkan kapasitas beban. Nah, apabila terdapat ketidakseimbangan, salah satu kapasitas atau beban harus disesuaikan dengan melakukan penjadwalan ulang dari output MRP dan MPS, hingga beban dapat diterima atau disebut acceptable load. Baik, mari kita ke pembahasan selanjutnya mengenai output dari Capacity Requirement Planning atau disebut CRP. Nah, menurut Gasper, tahun 2004 ada dua nih output dari CRP. Yang pertama, laporan beban pusat kerja atau disebut Work Center Load Report. Dan yang kedua, yaitu perbaikan schedule of Plain Factory Order Release. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Work Center Load Report atau laporan yang menunjukkan hubungan antara kapasitas dan beban. Nah, contohnya, apabila dalam laporan kalian tampak ketidakseimbangan antara kapasitas dan beban, maka proses CRP secara keseluruhan mungkin perlu diulang. Work Center Load Report sering ditampilkan dalam bentuk grafis batang atau disebut bar chart yang sangat bermanfaat untuk melihat hubungan antara beban yang diproyeksikan dan kapasitas yang tersedia, sekaligus mengidentifikasi apakah terjadinya overload atau underload. Nah, untuk yang kedua, perbaikan schedule of Plain Factory Order Release atau perbaikan yang menggambarkan bahwa output dari MRP disesuaikan terhadap specific release dates untuk factory order berdasarkan perhitungan keterbatasan kapasitas. Lalu apa hubungannya dengan output CRP? Nah, singkatnya, perbaikan schedule of Plain Factory Order Release merupakan output tidak langsung atau disebut indirect output dari proses CRP. Sebab mereka adalah hasil dari human judgment yang berdasarkan pada analisis dari output laporan work center load. Salah satu pilihan penyesuaian yang mungkin di samping perubahan kapasitas adalah mengubah plan start date yang dibuat melalui rencana MRP. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap pergeseran beban di antara periode waktu untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis CRP menurut Gaspers 2004. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan analisis CRP yaitu yang pertama, memperoleh informasi tentang pesanan produksi yang dikeluarkan atau planned order release dari MRP. Yang kedua, memperoleh informasi tentang standar runtime per unit dan standar setup time per load size. Yang ketiga, menghitung kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan CRP. Selanjutnya kita mulai perhitungan routing RCP. Yang pertama ini ada tabel standar setup time dan standar runtime. Nah, di sini tuh kita memperoleh 6 work center, di mana kenapa 6? Karena sebelumnya kita telah menentukan perhitungan pada langkah sebelumnya, maka didapatkan 6 work center dan beberapa part di dalamnya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui work center dan part-partnya, kita hitung waktu setup time-nya. Di sini ada 0,42 diperoleh dari waktu setup time pada OPC dibagi dengan jumlah work center. Nah, di sini kan ada 6, maka waktunya itu 2,49 dibagi 6, maka didapatkan 0,42. Selanjutnya yaitu perhitungan pada runtime. Nah, di sini 0,44 ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu pada perhitungan POR. Nah, di sini tuh ada waktu 0,44 ini tuh waktu runtime pada operasi 1, dan seterusnya ini ada 18 operasi. Nah, untuk waktunya ini tuh telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Tinggal kita masukkan saja operasi 1 dengan runtime 0,44 dan operasi 2 0,43 dan seterusnya yang telah dihitung pada perhitungan sebelumnya.
Nah, yang selanjutnya itu perhitungan runtime per unit. Nah, di sini tuh runtime per unit ini didapatkan dari pembagian dari waktu runtime dibagi dengan jumlah part yang ada pada operasi pertama. Pada operasi pertama ini kan waktu runtime-nya 0,44 dibagi dengan jumlah partnya ini ada 2, maka 0,44 dibagi 2 hasilnya 0,22. Nah, untuk operasi kedua juga sama langkahnya, yaitu runtime dibagi dengan jumlah partnya 0,43, karena di sini jumlah partnya ini ada 3 maka dibagi 3 hasilnya 0,14, dan seterusnya untuk ke bawahnya pun sama untuk cara menghitungnya. Nah, yang selanjutnya itu menghitung waktu setup time atau load. Nah, di sini 0,66 ini didapat dari waktu setup time dibagi dengan jumlah part yang ada pada work center pertama. Di sini kan ada 7 part pada work center pertama, tinggal dibagi aja sama waktu setupnya, yaitu 0,42 dibagi 7 maka 0,66. Dan untuk work center selanjutnya pun sama langkahnya, tinggal eh, waktu setup dibagi jumlah part pada setiap work center, maka diperoleh angka-angka pada tabel di bawahnya. Selanjutnya yaitu perhitungan pada tabel operation time per unit dari core pada work center 1 sampai 6. Yang pertama ini ada work center dan part-partnya ini sesuai dengan tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian langkah keduanya itu kita masukin data kebutuhan maksimal. Data kebutuhan maksimal ini tuh didapat dari perhitungan pada langkah sebelumnya. Nah, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ini, dimasukkan. Setelah dimasukkan ini kita masukkan juga data lot size yang telah ditentukan tadi yang sebesar 50. Nah, selanjutnya langkah keempat kita menghitung jumlah lot. Nah, cara menghitungnya ini tuh tinggal proses kedua atau langkah kedua dibagi langkah ketiga, atau kebutuhan maksimal dibagi dengan lot size-nya. Maka diperoleh angka-angka pada di tabel di bawah ini. Nah, untuk langkah kelimanya ini kita masukin saja data setup time per lot yang telah kita hitung pada perhitungan sebelumnya. Nah, kan tadi sudah kita hitung didapatkan peroleh angka-angka sebagai berikut, tinggal kita masukkan saja pada langkah kelima ini. Dan yang langkah keenam ini waktu setup time per unit. Nah, caranya itu tuh tinggal langkah kelima dibagi langkah keempat atau setup time lot dibagi jumlah lot. Maka diperoleh angka-angkanya 0,11 dan seterusnya sampai pada work center terakhir. Nah, untuk langkah ketujuhnya ini runtime per unit. Nah, datanya ini pun telah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya, di mana datanya ini ada 0,22 pada work center 1 part copper dan seterusnya sampai ke bawah sesuai data yang telah kita hitung sebelumnya. Dan yang langkah ke-8 ini menghitung operational time per unit, di mana caranya itu tinggal kita jumlahkan langkah ke-7 ditambah langkah ke-6 atau runtime per unit ditambah setup time per unit. Maka diperoleh angka-angka sebagai berikut. Dan langkah yang ke-9 ini menghitung total operational time, di mana langkah mencarinya itu langkah kedua dikali langkah ke-8 atau kebutuhan maksimal dikali dengan operational time per unit. Maka diperoleh angka 636 ini pada part cover pada work center 1, dan seterusnya datanya kita kalikan dengan cara yang sama, maka diperoleh angka-angka di bawah ini. Nah, selanjutnya ini menghitung total operational time atau work center per menit. Nah, di sini tuh cara menghitungnya tinggal kita jumlahkan saja pada langkah ke-8, yaitu total operational time yang ada pada work center 1. Di sini kan ada pada part cover sampai gear belakang kita jumlahkan saja pada work center 1, maka diperoleh angka sebagai berikut. Dan pada work center 2 pun sama langkahnya, tinggal dijumlahkan saja part-part yang ada, yaitu total operational time-nya pada part-part work center 2 dan seterusnya sampai work center 6. Maka diperoleh angka-angka yang sesuai dengan cara perhitungannya. Hai semua, di sini saya akan melanjutkan dari perhitungan sebelumnya nih mengenai routing CRP membentuk grafik. Apa sih yang kita butuhkan? Nah, tentu kita harus membuat tabel laporan CRP tentang kebutuhan kapasitas mesinnya. Nah, di sini terlihat di sini ada tabel. Tabelnya yaitu mendeskripsikan dari work center 1 hingga work center ke-6. Apa aja sih yang harus ada
di dalamnya gitu. Yang pertama, mengenai waktu yang tersedia, ada tingkat utilitas, tingkat efisiensi, ada kapasitas yang tersedia, kebutuhan aktual, dan yang keenam, kita mengetahui nih, apakah kekurangan ataupun kekurangan dari kapasitas itu sendiri. Nah, yang pertama, ada waktu yang tersedia dalam satuan menit. Bagaimana sih kita mengetahui waktu yang tersedia gitu? Nah, caranya bagaimana? Ini 23 ini merupakan jumlah rata-rata hari dalam satu bulan. Itu ada 23 hari jam kerja. Nah, lalu ada 8 itu apa sih? 8 jam kerja dalam satu hari. 60 adalah untuk mengubah dari jam hingga ke menit. Maka diperoleh 11.040 menit. Untuk perhitungan kedua mengenai tingkat utilitas dan yang ketiga itu mengenai tingkat efisiensi, di mana memperoleh hasil 95% ini dari kapasitas tersedia perhitungan sebelumnya. Nah, yang keempat, mengenai kapasitas tersedia. Gimana sih cara kita mengetahui kapasitas tersedia juga? Menghitung dari perhitungan 1, 2 dikalikan dengan perhitungan ketiga. Maksudnya, dikalikan waktu yang tersedia dikalikan dengan tingkat utilitas dikalikan dengan tingkat efisiensi. Nah, kita lihat bahwa 11.000 dikali 11.040 dikali 95% dikali 95% menghasilkan 9.964. Begitupun seterusnya. Lalu yang kelima itu mengenai kebutuhan aktual. Apa sih kebutuhan aktual ini? Nah, kebutuhan aktual ini merupakan perhitungan terakhir dari CRP gitu. Nah, perhitungan aksi sebelumnya sebelum memasuki perhitungan membuat grafik CRP maksudnya. Nah, diperoleh seperti ini dari work center 1 hingga work center ke-6. Nah, perhitungan selanjutnya mengenai kelebihan atau kekurangan kapasitas, di mana perhitungan itu untuk mengetahui hal tersebut. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, 4 dikurangi 5, maksudnya kapasitas yang tersedia dikurang dengan kebutuhan aktualnya. Jadi, kita contohkan di work center 1 nih, ada 9.964 dikurang dengan 8.477, hingga menghasilkan 1.487. Begitupun seterusnya hingga work center ke-6. Lalu bagaimana sih kita mengetahui cara grafiknya? Nah, apa aja sih data-data yang harus dimasukkan gitu? Kita membutuhkan work center. Work center ini kita harus ketahui yang didapat ada work center 1 hingga work center 6. Lalu ada kebutuhan aktualnya. Di sini kita tinggal pindahkan saja. Ada kebutuhan aktual. Selanjutnya ada kapasitas. Nah, perhitungan ini tuh kita dibutuhkan untuk mengetahui apakah underload apakah overload. Ketika hanya didapat melebihi kapasitas, tentu harus menghitung kembali gitu agar tidak melebihi kapasitas yang tersedianya. Nah, di sini lalu kita blok aja dari kebutuhan aktual hingga work center ke-6-nya gitu. Lalu pilih insert. Ke bagian sini ke chart ada bar chart. Ini pilih yang 2 dimensi. Di sini udah jadi mengenai grafiknya, kita tinggal rapikan saja, kita tambahkan judul untuk setiap basis aksisnya. Lalu di sini kita ganti mengenai grafik CRP. Nah, di sini ada work center 1, 2 hingga ke 6. Work center 1 hingga ke 6. Lalu di sini ada jumlah kapasitas waktunya. Kapasitas waktu. Nah, maka berdasarkan grafik CRP ini kita lebih mengetahui apakah work center 1 ini melebihi kapasitas ataupun tidak. Begitupun hingga work center ke-6. Nah, maka kita didapat dari work center 1 hingga work center 6 tidak ada yang melebihi dari kapasitas, dan perencanaan dan perhitungan ini tuh layak digunakan. Teknik di mari, masuk kemari, dijamin happy.